Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Haji Pintar ya. Aplikasi ini sudah lama teman-teman sekalian. Namun sepertinya banyak yang belum paham cara menggunakannya. Padahal di menu Haji Pintar yang ada di Haji Pintar itu banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan ya. Bagaimana cara pendaftaran haji, kemudian di situ ada manasik, kemudian di situ ada video tutorial manasik, kemudian ada pendaftaran haji khusus dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan coba membahas terkait dengan aplikasi Haji Pintar. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menggunakan dengan baik ya. Saya akan beralih ke mode slide teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide. Jadi aplikasi Haji Pintar itu yang pertama adalah ikonnya atau gambarnya atau tombolnya adalah seperti yang di pojok kiri atas ya, tulisannya Haji Pintar, informasi haji online ya, seperti itu kodenya. Kalau gambarnya tidak seperti itu berarti bukan aplikasi yang resmi dari Kementerian Agama. Kalau aplikasi Haji Pintar itu adalah aplikasi yang resmi ya, itu milik Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Bagaimana cara mendapatkan aplikasi Haji Pintar? Nanti teman-teman buka handphonenya, buka Play Store ya, di Play Store nanti diketik Haji Pintar. Nah, nanti keluar kode atau icon atau gambar seperti itu. Nah, itu nanti langsung diinstal saja ya, diinstal. Dan insya Allah ini adalah aplikasi yang resmi. Nah, teman-teman, setelah teman-teman nanti install, ini tampilan pertama setelah diinstal adalah tampilan menu home atau menu layar utama. Seperti ini. Seperti gambar yang di home ya. Di situ ada 9 menu, 9 submenu ya. Ada pendaftaran haji, kemudian ada pembinaan haji, layanan dalam negeri, layanan luar negeri, umroh dan haji khusus, ada informasi jemaah haji, kemudian keuangan haji, kemudian video tutorial, dan hak dan kewajiban jemaah haji. Ini di layar utama teman-teman sekalian ya. Tadi saya sebutkan ada 9 submenu ya. Kita akan masuk satu persatu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menu pendaftaran ya. Menu pendaftaran di situ ada. Jadi teman-teman, pendaftaran haji sekarang bisa secara online ya, menggunakan aplikasi Haji Pintar. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di belakang ya. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, adalah menu pembinaan haji. Ya, di menu pembinaan haji ada 3 submenu. Ya, yang pertama adalah informasi manasik haji. Ya, di gambar 21 ini, itu isinya adalah teori terkait dengan keutamaan Madinah, kemudian manasik haji, tasawuf haji, dan lainnya. Di situ teori, teman-teman sekalian ya. Kemudian submenu kedua adalah doa-doa manasik haji dan umroh ya, di gambar 2.2 ya. Di situ adalah doa-doa. Nah, teman-teman, kemarin ada beberapa teman yang tanya, Pak, doa-doanya apa saja? Nah, di sini sudah ada di aplikasi ya. Doa keluar rumah, doa setelah duduk dalam kendaraan, doa ketika kendaraan mulai bergerak, doa ketika tiba di tempat tujuan, dan sebagainya. Itu banyak doanya, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal diklik saja, misalkan doa keluar rumah, diklik gitu ya, akan keluar gambar seperti yang di sebelah kanannya, ya. Keluar di situ ada doa, ini doanya bahasa Arab ya, tidak ada translate bahasa Indonesia dan artinya. Ya, sebagai contoh doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu contoh untuk doa keluar rumah. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah
tiada daya dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang maha luhur dan maha agung. Ya. Doa-doa lainnya sama, teman-teman ya. Ada tulisannya, tulisan Arab gitu ya. Tidak ada translate bahasa Indonesianya dan ada artinya. Semuanya ada. Baik, selanjutnya adalah jadwal lontar jumroh. Ya, ini di menu yang ketiga di pembinaan haji. Nah, teman-teman, ini adalah jadwal lempar jumroh jamaah haji Indonesia. Ya, yang pertama tanggal 10 Dzulhijjah itu jamaah haji Indonesia dilarang melontar jumroh atau jamarot mulai pukul 6 sampai 10.30. Kenapa Pak dilarang Pak? Karena sebenarnya ini adalah waktu yang afdol. Seluruh jamaah haji di dunia itu melempar jumroh pada jam ini. Ya, sehingga pemerintah Indonesia itu mengantisipasi ya, barangkali nanti jemaahnya tercepet-cepet ya karena penuh sesak, terhimpit, ada yang terinjak-injak gitu ya, seperti peristiwa-peristiwa yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oleh karenanya itu jemaah haji Indonesia dilarang melontar jumroh pada jam ini. Ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang fisiknya sehat, ya masih muda gitu kan, silahkan melempar jumroh di jam ini ya, karena ini adalah waktu yang afdol ya. Itu teman-teman ya. Kemudian tanggal 11 Dzulhijjah itu jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 6 sore itu dilarang melontar jumroh yang tanggal 11 Dzulhijjah. Padahal ini adalah waktu yang afdol ya. Kemarin-kemarin pernah saya terangkan bahwa melontar jumroh di hari tasyrik tanggal 11 Dzulhijjah itu afdolnya adalah ba'da zawal atau setelah sholat zuhur. Ya, di sini pemerintah Indonesia melarang ya, karena di situ pasti penuh gitu kan, pasti penuh karena seluruh jamaah haji di dunia pada waktu-waktu inilah mereka melontar jumroh ya. Demikian juga pada tanggal 12 Dzulhijjah ya, jam 10.30 sampai jam 14.00 sampai jam 2 siang. Itu jamaah haji dilarang melontar jumroh pada jam-jam ini gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman, untuk teman-teman yang sehat, yang fisiknya bagus, silakan melontar jumroh sesuai dengan yang dicontohkan Nabi ya, waktu-waktu yang afdol. Tapi kalau teman-teman yang udah sepuh, yang punya penyakit, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri, ikut sama jadwal pemerintah. Ya, baik teman-teman, selanjutnya. Nah, ini teman-teman selanjutnya adalah menu layanan dalam negeri. Ya, di sini ada 9 menu, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, ini pendaftaran. Ini adalah persyaratan dan prosedur pendaftaran secara online menggunakan aplikasi Haji Pintar. Ini teorinya, ya. Ini petunjuknya. Nanti inputnya di yang tadi ya, di menu nomor pertama, pendaftaran haji. Ya, nanti teman-teman yang belum daftar, yang ingin daftar secara online, silahkan dibaca. Ya. Kemudian yang kedua ada menu pembatalan. Pembatalan ini ketika teman-teman sudah daftar, ada sesuatu hal yang yang menghalangi, ingin dibatalkan, ini prosedurnya, alurnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara pelunasan, ada juga di sini di gambar 3.3. Kemudian pelimpahan porsi ya, pelimpahan porsi itu gimana maksudnya Pak? Jadi sudah daftar, dia tidak bisa berangkat karena sakit atau karena meninggal dunia, porsinya dilimpahkan ke ahli waris gitu kan, ke anak atau dan seterusnya. Ya seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini berikutnya adalah penyelesaian dokumen ya, dokumen haji. Ketika teman-teman sudah siap berangkat, dokumen hajinya itu kayak gimana alurnya? Seperti ini ya. Jadi paspor itu dikumpulkan di Kementerian Agama Kabupaten Kota, dari Kabupaten Kota ke provinsi, dari provinsi dikirim ke pusat ya, Kemenag Pusat di Jakarta, kemudian diterbitkan visa. Setelah visa terbit nanti dikembalikan lagi ke Kabupaten Kota. Seperti itu alurnya.
Kemudian ada juga rencana perjalanan haji, ya. Ini di submenu berikutnya. Tapi ini rencana perjalanan hajinya yang punya tahun kemarin ini ya, 1443 Hijriah atau tahun 2022 ya. Jadi belum update teman-teman ya. Jadi ada beberapa menu ini yang belum update, tapi sebagian besar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman sekalian. Kemudian ada transportasi udara ya, jenis pesawatnya apa. Kemudian ada asuransi dan di sini ada asrama haji ya. Jadi asrama haji itu ada yang menjadi embarkasi dan ada yang tidak menjadi embarkasi, dia sebagai transit saja ya. Mana-mana saja asrama haji yang menjadi embarkasi, alamatnya ada di sini, bisa dicari ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Menu berikutnya adalah menu layanan luar negeri. Nah, ini teman-teman yang sudah berangkat atau yang mau berangkat ini diperhatikan. Nanti ketika sudah sampai di Arab Saudi, ya di luar negeri, menu ini diperhatikan teman-teman ya. Jadi yang pertama ada menu akomodasi, ya. Jadi tempat hotel menginap teman-teman tuh di mana, lokasinya di mana, sektor berapa, nomor hotel berapa, terus fasilitasnya apa saja bisa dilihat di sini, ya. Di sini ada nanti teman-teman bisa pilih hotelnya, lokasi di mana, nomor sektor berapa, nomor hotel berapa ya. Sebagai contoh, saya kemarin lokasinya adalah di Misfalah, nomor sektornya 5, nomor hotelnya 10, seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini juga ada standar pelayanan. Nah, teman-teman di Mekah, hotelnya itu standar pelayanannya seperti ini ya. Ada pengantaran dan pengambilan koper jamaah, kemudian ada fasilitas air minum, kemudian mesin cuci, petugas kebersihan, petugas keamanan, kemudian layanan ziarah, kemudian penyediaan hand sanitizer dan masker. Ini standarnya seperti tahun kemarin. Kemudian di sini ada konsumsi. Nah, teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cek konsumsinya hari ini dapat apa gitu, gitu ya. Nanti lihat lokasi konsumsinya di mana, kemudian zonanya zona apa, harinya hari apa, pagi dapat apa, siang dapat apa, malam dapat apa. Bisa diklik di sini tuh. Tapi saya belum pernah nyoba ini, belum pernah nyoba ya. Baik, kemudian di sini adalah himbauannya teman-teman ya. Di konsumsi juga ada himbauan. Itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, banyak minum air putih, kemudian segera konsumsi makanan setelah diterima ya, jadi tidak disimpan makanan itu langsung dimakan ya, karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa konsumsi haji itu dipak dalam kondisi panas, jadi dia mengembun ya, jadi ada embunnya seperti itu dan cepat berjamur, jadi langsung dimakan seperti itu ya. Kemudian makanan dihabiskan, jangan disimpan. Kemudian perhatikan batas waktu tertentu dan perbanyak makan buah. Ya, nanti setiap dapat konsumsi pasti teman-teman dapat buah ya, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman berikutnya adalah transportasi. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya. Teman-teman tinggal di sektor mana, di lokasi mana. Misalkan nomor 1 ini dari Mahbasjin ke Bab Ali. Berarti dia transportasinya nomor 1. Bisnya nomor 1. Ya, seperti itu. Sebagai contoh lagi, Sisha itu nanti terminalnya di Ship Amir. Itu bisnya nomor 2. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Sini ada daftarnya. Kemudian ada himbauan. Nah, ini himbauannya teman-teman ya. Antri saat menunggu dan menaiki bus. Nah, biasanya di jam-jam sibuk, misalkan bubaran sholat, kemudian akan sholat Jumat, itu penuh bisnya. Antriannya luar biasa. Dan teman-teman harus antri ya, jangan berdesak-desakan. Kasihan nanti yang sepuh-sepuh ya, kedorong-dorong ya. Ini himbauannya, nanti teman-teman baca saja ya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu tempat hotel teman-teman menginap di mana. Petanya ada di sini, nanti teman-teman bisa klik petanya, keluar nanti gambar peta. Peta ini nanti bisa di zoom ya teman-teman ya. Kalau HP-nya bagus nanti gambarnya bagus. Oleh karenanya kemarin saya sarankan nanti pakai HP-nya yang bagus gitu ya. Jadi ini ada peta Mekah,
lokasi teman-teman di mana, apa di Misfalah atau di Mas Basjin atau di Raudhah, ya kemudian terminalnya di mana, di sini ada. Nama hotelnya apa, semuanya ada di sini. Termasuk juga di Madinah. Ya, kalau di Madinah itu hotelnya hanya ada di seputaran Masjid Nabawi, di luar itu nggak ada. Ya, dekat semuanya, insya Allah dekat. Paling jauh paling 15 menit jalan kaki ke Masjid Nabawi. Ya, ini nama-nama hotelnya ada di sini. Ya, baik teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, berikutnya adalah peta. Kalau tadi adalah transportasi bisnya, ini petanya, rute maksudnya ya. Jadi bis 1 dari contoh ya, bis 1 dari Mahbasjin ke Terminal Bab Ali. Ya, rutenya seperti ini. Rute bisnya gitu ya. Ya, itu. Kemudian ada juga di sini peta Arafah dan Mina. Tapi ini peta tahun kemarin. Apakah tahun ini sama atau tidak saya kurang paham ya. Tapi ini dasarnya adalah yang tahun kemarin. Jadi posisi maktab teman-teman di mana? Di Mina itu bisa dilihat di sini. Misalnya saya maktab 43. Nah, 43 posisinya di mana? Itu bisa dicari di sini ya. Kemudian peta Arafahnya yang ini. Ya, ini peta Arafah. Kemudian ini peta di Mina. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini menu untuk pendaftaran umroh dan haji khusus. Ya, ini kadang-kadang jamaah tidak pernah melihat ini. Karena apa? Karena semua diurusin sama PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, atau KBHIAHU ya, penyelenggara umrohnya gitu ya. Sebenarnya teman-teman ini berguna juga teman-teman. Jadi teman-teman ketika mencari penyelenggara ibadah umroh atau penyelenggara ibadah haji khusus, nanti dicek di sini perusahaannya apa ya. Kalau tidak terdaftar di sini, itu nanti dikhawatirkan teman-teman bisa tertipu ya. Jadi sebelum umroh, sebelum mendaftarkan haji khusus, dicek dulu keabsahannya ya, perusahaannya. Ini namanya nama perusahaan, jadi bukan nama travelnya, nama perusahaannya ya. Seperti ini ya, misalkan PT Amanah Wisata Sakti dan sebagainya di sini ada. Ya, nanti teman-teman bisa cek. Jadi sebelum teman-teman memutuskan ikut apa travel tertentu, dicek dulu keabsahannya ya, supaya teman-teman tidak tidak merugi gitu kan ya. Kemudian di sini ada prosedur pendaftaran umroh. Nah, secara kenyataannya kalau daftar umroh semua diurus oleh penyelenggaranya ya, sama travelnya ya. Jadi kita tahu beres saja. Termasuk haji khusus. Haji khusus itu semuanya dibantu oleh PIHK, perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus ya. Semuanya di handle sama travelnya. Kita tahu beres saja ya. Tapi sebelum teman-teman memilih, silahkan dicek dulu apakah travel yang teman-teman pilih itu sudah terdaftar atau tidak. Ya, baik, selanjutnya. Kemudian ini informasi jamaah umroh. Ketika teman-teman sudah didaftarkan, coba dicek nomor porsi umrohnya terdaftar atau tidak. Atau ini juga bisa cek nomor porsi jemaah haji khusus. Ya, sudah terdaftar atau tidak, kapan berangkatnya, nanti bisa dicek di sini. Ya, kemudian di sini juga ada tata cara pelimpahan porsi haji khusus. Ya, kemudian di sini ada SPM umroh dan SPM haji khusus. Standar pelayanan minimal SPM itu ya. Jadi pelayanan minimal untuk umroh adalah ini. Standar pelayanan minimal untuk haji khusus adalah ini. Ya. Jadi kalau ini tidak didapat, teman-teman bisa komplain gitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman selanjutnya menu informasi jamaah haji. Ini jamaah haji yang reguler. Kalau tadi jamaah haji khusus, sekarang adalah jamaah haji reguler ya. Ini teman-teman bisa cek estimasi keberangkatan. Nah, kemarin banyak yang tanya, Pak, sudah update belum katanya. Nah, teman-teman, aplikasi Haji Pintar ini lambat sekali update-nya, lambat sekali ya, lambat sekali. Tapi insya Allah
Kalau dia sudah update, itu sudah daftar yang terbaru dan itu bisa diyakini kebenarannya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar, sudah daftar haji, silahkan cek estimasi keberangkatannya sekarang ya, kapan berangkatnya ya. Karena kemarin sempat berubah ketika kuota hanya 50% waktu kami berangkat gitu kan. Kalau tahun sekarang, tahun 2023, 1444 Hijriah, itu sudah kembali ke 100%, sudah normal. Berarti daftar tunggu teman-teman berubah lagi ya, silahkan dicek ya. Kemudian ketika sudah yakin berangkat, pilih embarkasi, kapan berangkatnya. Nah, di sini bisa dicek teman-teman sekalian. Kemudian informasi jemaah haji, silahkan nanti di input nomor paspor atau nomor porsinya. Nanti di situ kelihatan nomor porsi sekian, nama jemaah haji, alamat dan sebagainya bisa dilihat. Kemudian di sini ada informasi pembatalan kalau teman-teman membatalkan keberangkatan haji. Ya, baik. Selanjutnya, ini keuangan haji. Keuangan haji sekedar informasi, teman-teman sekalian. Di sini ada 4 sub menu. Ada menu BPIH, ya, tentang informasi BPIH. Kemudian bagaimana prosedur penetapan BPIH dan informasi BP, ya. BP per embarkasi ya. Walaupun di awal-awal Kementerian Agama sudah mengumumkan ya, kurangnya sekitar kemarin berapa 39,5 rata-rata ya. Padahal di beberapa embarkasi bisa sampai 52 juta ya. Jadi standarnya memang per embarkasi ya. Semakin dekat dengan tujuan dengan Mekah atau Madinah itu lebih murah BP-nya. Contoh Aceh itu paling murah karena ujung di ujung ya. Aceh, Medan itu murah. Ya, yang paling jauh ke sini Surabaya. Surabaya itu 55 juta ya, hampir 55 juta. Kalau daerah kami Cirebon itu 52 ya, 52 juta. Karena embarkasinya ada di Kertajati sekarang ya, Kertajati. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah informasi daftar BPS, Bank Penerima Setoran, BP. Ini nama banknya. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau daftar, pilih bank yang ada di sini daftarnya. Jangan bank yang lain ya. Kalau bank yang lain nggak diterima nih. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, kemarin teman-teman juga banyak yang menanyakan, Pak ada video tutorialnya nggak Pak? Misalkan di hotel seperti apa, di pesawat seperti apa, terus di layanan seperti apa. Sebenarnya teman-teman di Kementerian Agama sudah membuat video teman-teman sekalian ya. Salah contohnya di sini ada video tutorial akomodasi. Jadi di hotel itu nanti masuk seperti apa, fasilitas kamarnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, kemudian di situ ada tempat cuci dan sebagainya. Itu bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian di sini ada tutorial konsumsi. Ya, konsumsi dapatnya apa saja, jam berapa, kapan diambil, di mana diambilnya seperti itu ya. Kemudian ada transportasi. Ya, teman-teman naik bis apa, kemudian arahnya kemana saja, contohnya gitu ya, tutorialnya. Kemudian bagi teman-teman yang kurang paham bagaimana cara menggunakan aplikasi Haji Pintar, di situ ada tutorialnya juga rupanya ya. Tutorial penggunaan aplikasi Haji Pintar. Ya, di sini ada. Ya, baik selanjutnya di situ ada tutorial manasik haji dan umroh dan tutorial pelatihan petugas haji ya di sini. Jadi ada 6 sub menu di video tutorial. Teman-teman bisa lihat, bisa buka ya. Baik selanjutnya. Nah ini aplikasi berikutnya terkait dengan hak dan kewajiban jemaah haji. Ya, ada 2 sub menu. Hak jemaah haji dan kewajiban. Ini isinya teori semua, silakan dibaca hak-haknya apa saja, kemudian kewajibannya apa saja. Kalau ada hak yang belum dipenuhi, teman-teman bisa komplain atau bisa tanyakan ke petugas haji ya, PPIH. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada menu cepat teman-teman. Jadi di menu utama, di layar utama, di menu home, itu ada menu cepat. Jadi di bagian bawah, nanti di scroll atau digeser, itu yang di paling bawah ada menu estimasi keberangkatan,
ada menu jadwal keberangkatan, dan ada menu informasi jamaah haji. Ya, jadi teman-teman tidak perlu masuk ke menu layanan dalam negeri, langsung ke bawah bisa cek estimasi keberangkatan. Ya, dari menu layanan dalam negeri juga bisa. Ya, jadi ada dua cara untuk mengecek estimasi keberangkatan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini saran saja teman-teman sekalian. Yang pertama, aplikasi Haji Pintar itu memang agak lambat mendapatkan pembaruan atau update ya teman-teman. Jadi teman-teman bersabar, bersabar ya. Tapi insya Allah data yang ada di aplikasi Haji Pintar itu data yang valid. Insya Allah datanya valid. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sudah terdaftar, itu minimalnya setiap tahun dicek kapan keberangkatannya. Ya, kapan ngeceknya Pak? Ketika musim haji sudah selesai. Ya, sekarang sedang musim haji nih ya. Ketika musim haji berangkat, selesai, nah masuk ke bulan Muharram, itu biasanya sudah tutup ya, sudah tutup pelaksanaan haji, sudah selesai semua, jemaah haji sudah pulang. Biasanya nanti teman-teman di Kementerian Agama melakukan update di sistem Haji Pintar, ya, sekitar bulan-bulan Muharram. Ya, itu teman-teman cek setiap tahun ya. Barangkali nanti jadwalnya maju, ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk teman-teman yang masa tunggunya kurang dari 2 tahun, ya misalkan sekarang 2023 nih. Nah, teman-teman nanti nunggu tahun 2025. Nah, itu siap-siap teman-teman ya. Jadi yang akan berangkat 2025 itu siap-siapnya dari sekarang. Ya, karena apa? Karena itu teman-teman bisa berangkat lebih cepat. Ya, pertama, banyak yang mengundurkan diri. Ya, kemarin karena pertimbangan biaya, ada pertimbangan kondisi fisik, dan sebagainya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, adanya tambahan kuota. Ya, kemarin Indonesia mendapatkan tambahan kuota 8.000 jemaah. Ya, jadi dengan adanya itu, jadi maju. Contohnya nanti ibu saya itu seharusnya berangkat 2 tahun lagi, tahun depan harusnya berangkatnya 2024. Tapi berangkat tahun sekarang tuh, masuk ke daftar cadangan, masuk karena dia penambahan kuota. Jadi agak rusuh, agak rusuh ya, agak rusuh karena sudah mepet-mepet waktu, ternyata memang harus berangkat. Jadi mungkin sudah rezekinya ya, insya Allah nanti hajinya lancar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masuk daftar keberangkatan 2025, siap-siapnya dari sekarang. Kemungkinan tahun depan bisa berangkat. Nah, seperti itu ya. Itu saran saya. Kemudian yang berikutnya, jika teman-teman berkeinginan masuk KBIH, ya, masuklah KBIH minimalnya 2 tahun sebelum keberangkatan. Ya, karena apa, Pak? Karena itu tadi bisa maju, gitu kan? Bisa maju berangkatnya itu ya. Kalau teman-teman sudah masuk, sudah ikut manasik, begitu maju ya sudah ilmunya sudah dapat gitu kan. Insya Allah sudah kesananya udah lapang, udah lancar lah gitu ya, udah lancar. Tapi kalau teman-teman belum masuk, belum ikut manasik, ternyata tiba-tiba suruh berangkat, kan bingung nanti ya. Di sana ngapain aja, bengong gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu saran saja teman-teman. Kemudian kalau teman-teman berkeinginan ikut KBIH atau ingin haji khusus, ya, pilih KBIH atau penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi, ya, yang terdaftar di Kementerian Agama atau yang ada di daftar Haji Pintar tadi. Ya, jangan menggunakan KBIH atau PIHK yang tidak resmi. Ya, nanti teman-teman bisa dirugikan. Baik, selanjutnya, nah ini penting teman-teman ya. Teman-teman jangan membuka handphone ketika tawaf dan sa'i. Kenapa Pak? Ya karena kondisinya berdesak-desakan, nanti jatuh, rusak. Gitu ya. Jadi kalau mau baca doa, jangan di handphone. Ya, jangan di handphone, yang di kertas saja. Yang di kertas yang dikasih sama Kementerian Agama kemarin, ketika teman-teman melunasi, kemudian lapor ke Kementerian Agama, kan dapat 1 paket tuh buku doa. Nah, itu yang dibawa.
Jangan handphone yang dibuka ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bawa handphone, tawaf gitu kan, desek-desekan, handphonenya jatuh, rusak. Beli di sana repot lagi kan, perlu biaya. Nanti ke tokonya nggak paham lagi kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk kehati-hatian, handphone hanya dibuka ketika teman-teman di hotel gitu, sedang santai gitu ya. Kalau di sedang tawaf, sedang sa'i, itu jangan digunakan handphonenya. Kemudian yang berikutnya, gunakan kuota internet dengan bijak. Ya, jadi teman-teman kan sudah beli kuota internet ya, yang roaming itu kan ada eh, kapasitasnya ya, berapa giga gitu ya. Yang teman-teman berapa giga. Jadi gunakan dengan bijak. Jangan terlalu banyak membuka YouTube. Jangan terlalu banyak. Saya mau belajar, Pak. Ya, tapi jangan jangan sering-sering buka YouTube ya. Karena YouTube itu banyak makan kuota. Ya, kalau teman-teman hanya searching-searching gitu, tulisan-tulisan itu nggak masalah. Nggak terlalu banyak makan kuota ya. WhatsApp, FB itu nggak terlalu banyak makan kuota. Tapi kalau film, bentuknya film seperti YouTube, itu banyak menyedot kuota. Itu pengalaman saya kehabisan kuota baru setengah perjalanan karena sering upload YouTube. Jadi teman-teman jangan jangan diikuti kesalahan saya gitu ya. Jadi saya ingatkan teman-teman, gunakan kuota internet dengan bijak ya, karena kuotanya memang mahal gitu ya, kuota roaming gitu ya. Kalau teman-teman mau upload video nanti aja setelah di Indonesia gitu ya, disimpan aja di handphone. Nanti ketika di Indonesia baru dipindahkan, baru di-upload. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman, itu gambaran dari aplikasi Haji Pintar ya. Mudah-mudahan sekarang ada pencerahan nih ya. Di situ banyak kegunaan di aplikasi Haji Pintar ya. Jadi dia bukan aplikasi pelengkap sebenarnya, dia aplikasi utama Kementerian Agama sebagai teman jamaah haji melaksanakan ibadah haji ya. Di situ ada doa-doa, di situ ada manasik, di situ ada akomodasi, transportasi dan sebagainya. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman download itu ya, kemudian pelajari dan mudah-mudahan ini bisa menuntun teman-teman apa yang harus dilakukan nanti ketika di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah. Seperti itu. Ya. Itu teman-teman ya. Sementara itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.